Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak wabarakatuh. Arifin. Pertama-tama terima kasih banyak atas kehadiran Bapak meluangkan waktu untuk sesi Hmm. wawancara ini. Saya Ilham Cahyo Saputra Wibowo, mahasiswa semester 6, Hmm. jurusan Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta, dan teman saya. Saya Imam Masduki, mahasiswa semester 6, program studi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Hmm. Monggo, monggo lanjut aja. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal sekaligus bertujuan untuk menggali pengalaman dan inspirasi dari Bapak yang telah menorehkan prestasi luar biasa di ajang Digital Skill Cup 2025. Jika Ya, Bapak berkenan, saya akan memulai beberapa pertanyaan. monggo, monggo. Oke. Untuk memulai, mohon izin Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat termasuk latar belakang pendidikan ataupun kesibukan Bapak saat ini. Kalau saya sendiri kebetulan kerja di project di Under EU Commission untuk beasiswanya dari Marie Curie Doctoral Network. Itu salah satu beasiswa yang cukup populer lah di Eropa, itu cukup ya, persaingannya cukup ketat di situ. Dulu S1 saya dari Undip, S2 saya dari Amikom dan di Murcia, dan jadi ada dua kampus saya. S3 saya sekarang di Itali, seperti itu. Oh, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ya. menjadi motivasi utama Bapak untuk menekuni bidang informatika dan ikut serta dalam kompetensi IT internasional yang kemarin Bapak ikuti? Itu sih iseng aja sih Mas, nggak ada motivasi apapun nih gitu. Cuma lihat di Instagram nih ada apa, terus iseng-iseng, kemudian 2 minggu kemudian saya ikutan. Jawab kuis sebenarnya sih nggak expect juga buat menang gitu. Yang penting jawab baca udah, malah masuk final gitu Mas. Iya, tadi juga lihat-lihat LinkedIn-nya Bapak, emang ada waktu luang juga ngikutin hackathon gitu Pak. Menang Nah, berbagai macam lomba. iya itu kan. Nah sekarang udah gampang Mas, udah pakai AI ya gitu. Eh, Ya. Untuk selanjutnya, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana awal mula Bapak mengikuti ajang Digital Skill Cup 2025 kemarin, Bapak. Itu dari Instagram sih, kemudian kan memang apa, dari Instagram ya, kemudian dari Instagram itu kita apa ya, cuma itu terus ikut kuisnya apa, kirain belajar atau apa, ternyata cuma kuis sih gitu. Ya udah, ikut aja, nggak ada apa gitu loh, nggak niat nggak apa, udah gitu aja kan, yang penting ngerjain gitu. Ya waton wae lah Mas gitu. Ngerjain tapi menang, luar biasa Eh, sekali. eh. Oke, untuk selanjutnya, dengan sudah menjadi juara dalam dua kategori sekaligus, wah luar biasa banget Pak. Bagaimana mungkin strategi atau cara Bapak mempersiapkan diri dengan menghadapi itu lombanya bersamaan nggak Bapak? Ya bareng. Iya bareng. Bagaimana mempersiapkan diri ketika menghadapi dua lomba itu secara bersamaan Bapak? Gue lah buyangnya luar biasa Mas. Itu saya lagi baru baru banyak-banyaknya kerjaan sih gitu. Sebenarnya tuh apa, sempat ngedrop juga apa, karena apa, jadwalnya padat gitu. Terus habis itu saya kan harus ada apa, kayak secondment, terus apa, bikin produk gitu lah, dan apa, bagi waktunya susah sih Mas sebenarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak, seberapa besar peran soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, dan berpikir kritis dalam kompetisi internasional seperti ini, Pak? Nah, itu nih. Nah, nih. Ini justru yang paling penting Mas. Jadi apa, intinya adalah yang pertama itu apa, pertama itu ya fundamental thinking ya Mas ya. Jadi apa, fundamental thinking itu, jadi belajar fundamental thinking. Jadi belajar dari dasar informatika itu apa gitu loh Mas. Ya. Ya, ini kan ini matematik ya Mas ya. Jadi di matematik itu kan kudune apa ya Mas ya,
kita belajar jadi nggak belajar tool. Anak sekarang kan sukanya belajar tool, Mas. Ya, Ada ini pakainya tool, ada ini pakainya tool, gitu. Ada web coding ikut semua, ada apa ikut semua. Tapi kita lupa bahwasanya itu ada namanya critical thinking. Nah, critical thinking itu yang harusnya diajarkan pada anak-anak gitu zaman sekarang gitu, berpikir secara kritis, berpikir secara fundamental. Jadi kalau untuk mengatur waktu ya emang saya nggak apa ya, tipikal saya tuh nggak semua kerjaan tuh kita ambil. Kan ada tuh yang pas awal-awal gitu kan, yang pas awal-awal eh ya orang semua dikerjain gitu, tapi pada ujungnya kan kita hanya mengerjakan apa yang kita bisa, Mas. Membatasi diri, limit diri sendiri itu penting, Mas, gitu. Nggak semua misalnya ada lomba diikutin, yang enggak, Mas, gitu. Kita ikut lomba yang kira-kira yang kita sendiri mampu dan nggak ngabis banyak waktu di situ, Mas. Mungkin itu, Pak. Dari pengalaman ini, pelajaran atau nilai hidup apa yang paling berkesan bagi Bapak? Em, Apa ya, nilai hidup sih paling hanya untuk jangan pernah berhenti untuk belajar, intinya gitu sih. Karena kamu sekali stop belajar ya kamu akan stuck di situ selamanya gitu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan saran Bapak untuk mahasiswa Amikam seperti kami ini agar bisa berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik? Yang pertama adalah budaya kompetisi itu harus ada, Mas. Budaya untuk selalu berkompetisi gitu kan. Jadi whatever apa yang orang lain lakukan, kita harus melakukan bisa lebih baik gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang banyaknya baca-baca paper di jurnal top internasional, di konferensi top internasional, dari situ kan akan kelihatan pola-polanya, pola-pola untuk eh, riset gitu loh, Mas. Jadi ketika kita membaca paper itu ada namanya pola-pola pikir papernya seperti apa. Nah, dari papernya itu lihat riset lagi seperti apa. Nah, yang kita lakukan adalah ikuti atau follow itu seperti apa, sehingga akan menjadi leader pada market seperti itu, Mas. Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya. Eh, Adakah kutipan prinsip hidup atau filosofi pribadi yang selalu Bapak pegang dalam menjalani perjalanan akademik dan profesional? Kalau saya gini intinya, Mas. Kita memang nggak bisa expert di sebuah bidang, Mas. Nggak semua itu kita harus bagus, Mas. Jadi yang kita ini kan adalah kuasai bidang-bidang yang benar-benar Anda pengen dan itu bikin cuan gitu, Mas. Jadi kalau cuannya di IT ya ini IT, kalau cuannya ternak lele kayak gitu, Mas. Nggak usah ikut-ikutan misalnya orang bikin misalnya suruh motor dari kripto. Kalau di Indonesia kan sukanya lata mata dari kripto semua, AI semua, blockchain semua, terus ada apa ikut semua gitu. Terus apa nggak usah ikut-ikutan itu, Mas. Apalagi yang bilang apa kuliah itu scam gitu, itu ya ngawur lagi itu. iya, iya benar bang. Eh, Mungkin terima kasih Pak Arifin. Mungkin itu eh, saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ilhan. eh, Makasih Mas Imam. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bapak pribadi. eh, Eh, tak lihat di LinkedIn bahwa kan apa udah pernah keterima paper di IEE atau Scopus tuh Bapak. ah, Nah itu mungkin kasih tips sedikit buat saya atau mungkin teman-teman saya di Amikom juga. Kan di semester 6 ini kan disuruh milih jalur gitu Bapak. Mau saintis ah, atau skripsi gitu kan. eh. Nah saya berencana ambil yang saintis gitu. Oh, saintis bagus, Mas. Ya, Bagus. Ah, bagus. Jadi gini, kalau saran saya ya, Mas, ya, kalau mau jadi saintis ya gitu. Kalau skripsi udah terlalu umum lah, itu iya, cukup common, nggak ada yang baca itu, Mas, ya gitu. Saya perhatikan Anda masuk paling cuma ditanya untuk HRD, ceritakan mengenai skripsimu, udah gitu kan.
Kalau untuk saintis itu bangun portofolio Mas gitu. Nah, portofolio paling gampang adalah kalian bikin buku bareng-bareng Mas. Oh iya ya. Iya, tapi peer review ya Mas ya. Aku bisa kontakkan kayak editornya gitu. Nanti kalau editor bikin satu buku. Nanti isinya per chapter gitu loh Mas. Chapter A, chapter B, chapter C gitu. Nanti tiap chapternya mahasiswa yang ngisi. Kamu bagian apa, ini bagian apa, bagian apa. Nanti di peer review, cara paling gampang nggak usah pernah yang di peer review, nanti ada review dikasih feedback gitu Mas. Oh ini di feedback seperti apa gitu. Itu paling gampang sih Mas sebetulnya. Ya publishernya bagus juga kayak Springer, Elsevier apa ya bikin buku bareng-bareng gitu kan. Ya Iya. kita kan nggak usah harus bayar fokus sekian ya gitu ya, jalur yang itu aja, jalur yang apa non APC aja gitu, yang gratisan lah Mas, walaupun nanti kalau mau akses ya bisa bisa minta atau gimana. Itu paling gampang sih Mas menurut saya untuk mahasiswa S1 ya. Mending bikin buka terus sih lebih lebih mudah lah gitu. Oh, Nah, mungkin kita pengen serempun dulu Mas topiknya, sepakati kita mau tempat risetnya apa, nanti bagian per chapternya gimana gitu. Nah, nanti peer review-nya siapa, peer review mungkin orang luar aja lah yang ngasih ya gitu. oh ya. Terus Eh, saya kalau bisa pakai LaTeX aja Mas, jangan pakai Typing atau apa, jangan pakai Word. Kalau pakai Word puyeng gitunya, revisinya. oh ya. Eh, Saya bisa pakai LaTeX Mas ya. Kalau boleh tahu, Bapak fokus di bidang apa, Bapak? AI sama blockchain itu, Pak? Saya sih di AI sih ya. Oh, AI. Eh. Berarti di bidang ini kan, Bapak, machine learning dan deep learning itu? Iya betul betul. Nah, kebetulan sama, Bapak. Saya kan juga pengen ke... Kalau saran saya sampean bikin part untuk vibe coding sih Mas, itu sangat membantu sih gitu. Nanti misalnya dari vibe coding untuk literatur review, terus apa vibe coding untuk apa tuh kan lagi trending tuh Mas, untuk statistika, jadi buat orang-orang non itu tuh mending bikin itu aja sih Mas saranku. Oh ya. Eh, Eh, apa ya, Pak? Jadi untuk kan pertama kali mau nyoba bikin paper kan jadi agak bingung gitu gimana eh, alurnya. Terus apa namanya untuk karena deviceku juga terhalang juga untuk paper besok. Lah bikin paper mah gampang Mas. Ya. Mungkin cukup itu Bapak yang bisa kami bisa kami beri pertanyaan. Eh, Terima kasih banyak atas jawaban dan cerita ya, inspiratif yang telah Bapak bagikan. Kami pribadi eh, sangat sangat terinspirasi dan kami yakin wawasan Bapak yang disampaikan yang bermanfaat besar bagi teman-teman mahasiswa lainnya. Semoga Bapak selalu diberikan kelancaran dalam studi atau karir di luar negeri, ya amin amin. serta terus menerus menjadi inspirasi generasi muda terutama di Indonesia. Sekali lagi, makasih Bapak atas waktunya. Ya sama-sama.